Hai semua, jumpa lagi di channel Alan Swelvi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga hari-harimu penuh warna, tetap tersenyum dan selalu bahagia. Oke, langsung saja kita ke intinya. Check it out. Di awal film, kita melihat seorang anak laki-laki bernama Michele Silenzi bersepeda ke sekolahnya di Tricide, Italia. Dia memiliki uang kertas 50 euro dan berencana untuk membeli kostum untuk pesta. Di sekolah dia duduk di belakang gadis incarannya sejak lama yang bernama Stella. Kelas mereka diinterupsi oleh seorang petugas polisi bernama Giovanna, yang juga merupakan ibu Michele. Di sana dia menanyakan tentang hilangnya seorang siswa. Giovanna meminta anak-anak di kelas untuk memberitahu polisi jika mereka mendengar kabar dari siswa yang hilang itu. Di kelas, hidung Michele mulai berdarah, jadi dia berlari ke kamar mandi. Para pengganggu yang telah lama mengganggunya mengancamnya agar menyerahkan semua uang miliknya. Dia pulang ke rumah dengan rasa penuh kecewa karena kejadian itu. Dia mengeluarkan beberapa sen yang telah dia simpan dan memutuskan untuk membeli satu kostum dengan uang itu. Michele kemudian mengunjungi toko yang berdebu itu dan meminta kostum superhero. Penjaga toko memberinya pakaian terusan ketat dan sebuah jubah jelek. Menjual mengklaim bahwa itu adalah setelan pahlawan super Tiongkok. Michele tampaknya tidak menyukai kostum itu, tetapi tetap membelinya. Ketika Giovanna pulang kerja, dia melihat Michele dengan kostumnya dan menolak pergi ke pesta karena menurutnya dia terlihat bodoh. Giovanna meyakinkan bahwa Michele terlihat bagus dan mengirimnya ke pesta. Di sana Michele bersenang-senang dan bahkan berbicara dengan orang yang disukainya, Stella. Tetapi kemudian para pengganggu memutar video Stella yang sedang berjalan-jalan. Mereka mengungkapkan jika video itu ditemukan di HP Michele dan dia telah menguntit Stella selama ini. Michele yang malu berlari ke kamar mandi dan mengunci dirinya. Sedangkan di depan kamar mandi, semua teman sekelasnya menggedor pintu dari luar, memintanya untuk membukanya. Michele frustasi dan berharap dia menjadi tidak terlihat, tepat sebelum lampu padam. Di adegan berikutnya, kita melihat Michele melompat keluar dari jendela kamar mandi dan kembali ke rumah. Keesokan paginya, Michele bangun karena anjingnya menggonggong padanya. Dia tidak terlalu memperhatikannya dan pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Ketika dia melihat ke cermin, Michele terkejut melihat cermin hanya menampilkan jubah dan sikat gigi saja. Tubuhnya tidak terlihat di cermin. Michele bergegas keluar dan melepas jubahnya. Saat itu ibunya masuk dan sama sekali mengabaikan keberadaan anak laki-lakinya itu. Hal itu membuktikan bahwa hanya Michele yang bisa melihat dirinya sendiri. Ketika dia mulai melihat sekeliling, Michele dengan cepat menulis bahwa dia telah pergi ke sekolah lebih awal, di atas selembar kertas dan meletakkannya di tempat tidur. Giovanna membacanya dan mengabaikan masalah tersebut. Setelah meninggalkan ruangan, dia menelpon Michele di teleponnya, dan Michele yang tidak terlihat mengambilnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Bingung tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya, Michele mengenakan pakaian lengan panjang. Setelah menutupi setiap bagian tubuhnya, dia pergi ke sekolah dan memperhatikan Stella dari jauh. Michele kemudian memperhatikan para pembulinya dan berencana untuk memberinya pelajaran. Jadi dia melepas semua pakaiannya lalu pergi dan berjalan ke dalam sekolah. Dalam keadaan telanjang dan tidak terlihat selama kelas, dia mengambil pistol paintball milik si tukang buli dan menembak papan tulis sehingga menyebabkan guru tersebut memarahi si tukang buli. Lalu Michele berjalan ke ruang ganti anak perempuan dan melihat mereka menanggalkan pakaian. Namun tiba-tiba sebuah handuk mendarat di atasnya, membuat siluetnya terlihat jelas. Kemudian kekuatannya mulai memudar, membuatnya terlihat lagi. Para gadis berteriak ketika mereka melihat Michele telanjang di bawah handuk. Keesokan harinya Michele berada di kelasnya, di mana seorang psikolog bernama Basil sedang memberikan ceramah tentang kesehatan mental para remaja, mengingat dua teman sekelas Michele telah kabur dari rumah dalam sebulan terakhir. Jadi menurut Basil, perlu untuk memahami pola pikir remaja. Ketika Michele mendengar penjelasan gurunya, tiba-tiba tangannya mulai bersinar dan perlahan menghilang. Untungnya kelas selesai dan dia berlari keluar sebelum ada yang melihatnya menghilang. Dia menutupi seluruh bagian tubuhnya dan bergegas pulang. Ia melihat adik perempuannya
Sandela berada di kamarnya. Sambil menghadap ke dinding, Michelle memintanya untuk turun ke bawah. Sandela yang curiga berpura-pura membuka pintu dan menutup pintu itu untuk membuatnya tampak seperti dia sudah pergi. Michelle tidak berbalik untuk memeriksa. Ia mulai melepas pakaiannya. Ketika dia berbalik, Sandela berteriak ketakutan melihat kakaknya yang tidak terlihat. Michelle menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa kostumnya telah memberinya kekuatan super. Sementara itu, di kantor polisi, psikiater Basili bekerja sama dengan Giovanna untuk menyelidiki anak-anak yang hilang. Giovanna bersikeras bahwa anak-anak itu mungkin saja diculik, namun Basil berargumen bahwa mereka hanya memberontak, hal yang normal untuk usia mereka. Ketika Giovanna kembali ke rumah, Michelle masih tidak terlihat. Giovanna berbicara dengan seseorang di telepon, mengungkapkan bahwa Michelle diadopsi. Michelle yang terkejut dan terluka berjalan keluar rumah, menuju ayunan terdekat. Sementara dia berayun, Stella tiba di sana dan mengira Michelle adalah hantu. Dia tampaknya tidak takut dan malah memintanya untuk menjadi temannya. Dia membuat emoji tersenyum di pasir untuk berkomunikasi dengannya. Keduanya memutuskan untuk bertemu lagi. Setelah Stella pergi, Michelle melihat seorang pria di dekatnya menatapnya, meskipun dia tidak terlihat. Pria itu berjalan pergi menggunakan tongkat, yang rupanya pria itu buta. Di malam hari, Michelle mengunjungi rumah Stella. Stella senang karena punya teman yang tak kasat mata. Keduanya berciuman, tetapi saat itu kekuatan Michelle mulai memudar. Dia melarikan diri sebelum Stella dapat melihat wajahnya. Kemudian Stella berada di kelas senamnya sendirian, ketika sebuah jarum menusuk punggungnya. Itu membuatnya jatuh pingsan di tempat. Di sisi lain, Michelle telah memutuskan untuk memberitahu Stella bahwa dia adalah bocah invisible. Dia berjalan ke kelas senam dengan anjingnya. Ketika dia sampai di gedung, dia melihat seorang pria bertopeng menculik Stella. Michelle menyerang pria itu dan anjing itu menggigit tangannya. Namun pria itu berhasil melarikan diri membawa Stella. Kemudian polisi tiba di tempat kejadian. Mereka mengira bahwa anak-anak yang hilang tidak melarikan diri, tetapi telah diculik. Stella terbangun di tempat aneh dengan beberapa kabel menempel di kepalanya. Psikiater Basil ada di sana menginterogasinya. Ternyata dialah yang menculik anak-anak itu. Mereka melakukan tes pada gadis itu dan mengirimnya ke sel. Dua temannya yang hilang sebelum dia juga ada di sana. Keesokan harinya, Michelle sendirian di pantai terdekat. Lalu orang buta dari hari sebelumnya muncul di hadapannya. Michelle belum mengatakan apapun, tapi pria itu menjawab semua pertanyaan Michelle, seolah-olah dia dapat membaca pikiran. Ketika Michelle bertanya kepadanya siapa dia, pria itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Andrzej, dan dia adalah ayah Michelle. Anak laki-laki itu tidak mempercayai Andrzej dan menuduhnya berbohong. Ia marah kemudian mulai menceritakan kisahnya. Dia dulu adalah pria normal dari sebuah kota kecil di Rusia, sampai ledakan nuklir dahsyat melanda kota tersebut. Radiasi tersebut membunuh banyak orang dan membuat perubahan permanen sehingga menyebabkan DNA mereka bermutasi, memberi mereka kemampuan untuk menjadi manusia yang super unik, seperti telepati, terbang menjadi tidak terlihat, dan sebagainya. Orang-orang ini disebut spesial dan dibawa ke camp militer yang disebut The Division. Mereka digunakan sebagai senjata, tapi semakin banyak kekuatan spesial yang digunakan, maka semakin lemah mereka. Mereka mendapat efek samping, yaitu mereka menjadi orang yang tidak subur, kecuali Andrzej dan Ibu Michelle. Ibu Michelle melahirkan 2 anak. Tetapi begitu mereka lahir, anak pertamanya diambil oleh The Division, sehingga orang tua memutuskan untuk melarikan diri bersama Michelle dan berhasil. Tetapi orang-orang dari Division tidak mau mundur. Mereka mengejar pasangan itu untuk membawa anak itu kembali. Ayah Michelle memiliki kekuatan untuk membaca pikiran orang lain, sedangkan ibunya memiliki kekuatan untuk menjadi tak terlihat. Andrzej berhasil melarikan diri bersama Michelle, tetapi istrinya dibunuh oleh The Division. Andrzej tahu Michelle tidak aman bersamanya, jadi dia meletakkannya di depan pintu Giovanna. Setelah membaca pikirannya dan memastikan dia adalah orang baik. Sekarang orang-orang dari Division telah mengetahui bahwa anak istimewa itu tinggal di kota, sehingga mereka menculik anak-anak dan menguji mereka untuk melihat apakah mereka istimewa.
Setelah mendengar asal-usulnya yang sebenarnya, Michelle terkejut. Dia hampir tidak mempercayainya, tetapi Andrich mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Karena nelayan di samping mereka menganggap Andrich mencurigakan dan memanggil polisi. Andrich menyerahkan setelan pada Michelle. Setelan itu adalah setelan yang bisa ikut invisible dengan tubuhnya jika digunakan. Dia kemudian menghilangkan ingatan nelayan itu dan meninggalkan Michelle. Polisi segera tiba bersama dengan Basil. Giovanna mengungkapkan kepadanya bahwa Michelle diadopsi yang membuat Basil percaya bahwa dia mungkin adalah anak istimewa. Dia menawarkan Michelle untuk pulang. Ketika mereka sampai di rumah, Michelle memperhatikan cedera tangan Basil, yang merupakan tempat anjingnya menggigit penculik Stella. Dia menatap pria itu dengan curiga dan mencoba untuk melarikan diri, tetapi ternyata Basil telah mengunci semua pintu dan berencana untuk menculiknya. Michelle berlari ke sebuah ruangan dan melepas pakaiannya menjadi tidak terlihat. Dia berhasil melarikan diri, sementara Basil mengikutinya. Ketika mereka berada di jalanan, Michelle melihat pembulinya, Ivan, naik motor. Dia segera duduk di belakangnya dan memintanya untuk pergi dengan cepat. Ivan yang gugup menurutinya. Ketika mereka mencapai tempat yang aman, Michelle mengungkapkan dirinya kepada Ivan dan memberitahunya tentang penculikan teman sekelas mereka. Sementara itu Stella dan teman-temannya melihat ventilasi di langit-langit. Mereka membantu Stella memanjat. Stella berhasil melangkah keluar sambil bersembunyi dari penjaga. Dia memanjat menara dan mencapai cahaya pencarian. Percaya bahwa temannya yang tak kasat mata sedang mencarinya, dia membuat emoji tersenyum pada cahaya dan mengarahkannya ke langit. Michelle melihat wajah tersenyum dan menyadari bahwa Stella mencoba memberi isyarat kepada mereka. Dia dan Ivan mengikuti cahaya, tetapi begitu mereka sampai di sana, Stella ditangkap oleh penjaga. Ivan merusak listrik menggunakan senjata paintball-nya. Saat Michelle yang tidak terlihat masuk ke dalam, dia melihat Basil dan anak buahnya memantau Giovanna dan Andrich. Michelle kemudian masuk lebih jauh dan melumpuhkan seorang penjaga menggunakan senjatanya. Dia mengancam penjaga lainnya untuk membuka sel tempat Stella dan yang lainnya terjebak. Setelah mengeluarkan mereka dan menjebak para penjaga di dalam, Michelle mengungkapkan dirinya kepada teman-temannya, dan mereka sangat terkejut. Para anak laki-laki itu ingin melarikan diri, tetapi Stella bersikeras bahwa mereka harus menyelamatkan seorang lelaki tua yang terkunci di ruangan lain. Dia dan Michelle pergi untuk menyelamatkan lelaki itu, tetapi rupanya Stella malah membawanya ke ruang penjahat dan menodongkan pistol ke Michelle. Dia tiba-tiba jatuh pingsan dan lelaki tua di belakangnya mulai berbicara. Ternyata dia memiliki kekuatan pengendalian pikiran. Dia telah mengendalikan Basil dan Stella untuk membawa Michelle ke tempat itu. Dia kemudian menurunkan kapal selam dan menempatkan Michelle dan Stella di dalamnya. Para pria membawa keduanya ke laut. Andrich dan Giovanna tiba di tempat itu dan bertemu Ivan. Bangunan itu telah diatur agar meledak dalam beberapa detik. Mereka dengan cepat menyelamatkan dua anak yang diculik Basil dari dalam. Andrich membaca pikiran Basil dan menyadari bahwa seseorang mengendalikan mereka. Mereka dengan cepat melarikan diri dari gedung yang meledak berkeping-keping. Setelah kembali ke kapal selam, Michelle menemukan kekuatan telekinesisnya dan mulai menghancurkan tempat itu menggunakan kekuatannya. Dia berhasil membunuh pria itu dan menyelamatkan dirinya sendiri dan Stella. Mereka akhirnya kembali ke pantai di mana banyak orang menunggu mereka. Michelle menjadi tidak terlihat memamerkan kekuatannya di depan mereka. Andrich memberitahu Michelle bahwa mereka semua harus menghapus ingatan semua orang, karena Division akan datang mencari mereka lagi. Michelle menurut dan mencium Stella untuk yang terakhir kalinya. Andrich memberitahu Michelle dia akan pergi setelah menghapus ingatan semua orang. Kemudian semua orang kembali ke kehidupan normal mereka. Dan ini dia plot twist yang ditunggu-tunggu. Adegan selanjutnya berada di suatu tempat di Rusia. Ibu Michelle yang dianggap mati rupanya hanya terluka. Dalam pertemuan itu dia telah mengalahkan Division saat itu. Dan sekarang dialah yang berkuasa sebenarnya. Dialah yang mengirim orang-orang itu untuk mendapatkan Michelle kembali padanya. Wanita itu sekarang melawan semua orang normal yang memandang mereka seolah-olah mereka punya kekuatan super adalah orang yang aneh. Klip masa lalu menunjukkan kepada kita bahwa Andrich melarikan diri dengan dua anak pada hari itu.
Akhirnya seorang penjaga memberitahunya bahwa meskipun mereka kehilangan Michelle, mereka menemukan saudara kembarnya, Natasha. Film berakhir ketika penjaga memberitahu ibu Michelle bahwa Natasha ada di suatu tempat di Maroko. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.